Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajar, kali ini saya menunjukkan 10 tips untuk mengamankan pertemuan Zoom. Tips pertama yaitu menyalakan waiting room. Caranya seperti ini. Nah, bisa yang pertama bisa memilih untuk menu new meeting di sini, bisa dipilih. Nah, di sini PMI settingnya. Kemudian advanced option. Nah, diklik di sini enable waiting room. Di sini sudah tercentang. Kalau sudah diupdate biasanya sudah otomatis tercentang. Jika belum, itu dicentang saja untuk mengamankan untuk mengadakan room meeting. Tips kedua, jangan menggunakan user ID untuk pertemuan yang public. Nah, di sini caranya masih di new meeting. Nah, ininya di uncheck. Nah, itu kan di bawah itu yang blur itu adalah meeting ID saya. Itu di uncheck untuk use my personal meeting ID-nya. Nah, maka biasanya ini akan ketika klik di bagian ini, maka akan menggenerate atau membuat secara random untuk meeting ID-nya. Bisa dilihat di sini, di invite, di sini klik. Nah, kelihatan di atas di sini ini meeting ID yang baru hanya untuk satu pertemuan ini saja. Gitu. Ini lebih aman untuk pertemuan yang umum. Nah, saya tutup dulu yang ini. Saja. Oke. Atau bisa juga di schedule di sini. Kalau membuat schedule, nah personal meeting ID-nya dipindah ke sini. Meeting ID-nya generate automatically. Nah, ini akan menggenerate secara otomatis meeting ID secara random. Dan passwordnya ini bisa dirubah-rubah. Tips ketiga, gunakan password yang berbeda setiap pertemuan. Nah, bisa seperti tadi di new meeting tadi. Tadi kan menggunakan saya tidak centang untuk ID-nya, tapi jika mau menggunakan PMI di sini bisa ada pilihannya. Nah, passwordnya untuk yang PMI atau personal meeting ID. Selanjutnya, untuk di schedule di sini untuk membuat jadwal. Nah, tadi kan menggunakan ID yang random, maka passwordnya bisa digonta-ganti. Karena di sini saya akan menggunakan password bisa. Nah, kita tutup saja. Nah, di videonya saya buka saja. Terus tinggal klik. Tips keempat, harus lebih tahu keamanan pada pertemuan atau pada panel meeting. Nah, di sini ada ketika sudah memulai pertemuan ada security di sini. Nah, ini jika di uncheck share screen maka peserta lain tidak bisa mengirimkan layarnya. Nah, ini lebih baik emang di uncheck saja. Nah, untuk yang log meeting ini jika sudah masuk semua peserta maka di log saja. Kalau belum masuk peserta di unlock saja, akan terlihat bahwa kalau sudah di unlock bisa join untuk siswa, dan jika sudah di log maka tidak ada lagi peserta yang bisa masuk. Nah, itu. Kemudian tips 5, hanya memperbolehkan yang akun yang terregister. Caranya seperti ini, ke profile, terus klik yang paling bawah itu, maka akan terbuka di browser. Kemudian tinggal dicari saja. Nah, ini yang hanya authenticate user, apa itulah, pokoknya hanya user yang sudah daftar ke Zoom yang bisa ikut, tidak hanya sembarangan. Atau bisa juga di remove dari waiting room jika tidak dikenal orangnya yang masuk ke meeting kita. Di sini kita remove saja dari waiting room. Kalau mau dimasukkan, boleh dimasukin dulu, misalkan di admit, diizinkan masuk, kemudian di remove. Nah, bisa juga gitu. Terus ini ada banyak pilihan juga. Nah, untuk ganti nama, kita bisa ganti nama siswanya oleh kita sendiri. Seperti ini, peserta meeting. Oke, dan sudah berubah. Tips ke-6,
control screen sharing. Nah, ini penting juga tadi, seperti tadi. Screen sharing-nya bisa di-allow-kan, bisa enggak, atau bisa di sini klik. Nah, hanya satu partisipan can share at time. Jadi dalam satu waktu bisa hanya satu siswa saja yang bisa share screen. Untuk advance-nya akan muncul seperti ini. Saya lebih prefer untuk hanya host atau saja yang bisa mengirimkan screen-nya, yang bisa share screen. Oke. Tips ketujuh. Nah, meng-disable private chat, takutnya pesertanya chat masing-masing. Nah, di sini pilihannya. Nah, pesertanya bisa chat ke siapa saja. Kalau no one berarti mereka tidak ada pilihan untuk tidak bisa chat ke siapapun. Kalau bisa juga saya lebih suka ke host only. Nah, maka peserta meeting hanya bisa ngechat ke host saja atau yang penyelenggara meeting tersebut. Nah, selanjutnya pada schedule juga ada di sini untuk di setting, di advanced setting. Misalnya di sini ada pilihannya untuk memute peserta. Nah, ini tadi yaitu peserta ketika masuk kita mute dan mereka bisa meng-unmute sendiri. Nah, bisa juga di sini satu persatu, misalkan saya mau nge-mute satu orang saja dari sana atau mute all. Nah, klik mute all. Nah, di sini bisa di-uncheck supaya mereka tidak bisa memaksa untuk menghidupkan mikrofonnya. Nah, jika mau menyalakan tidak usah untuk unmute all, tinggal mute lagi, tinggal cek lagi, maka mereka bisa menyalakan mikrofonnya masing-masing peserta. Tips 8, matikan annotation. Caranya klik titik 3 di sini. Nah, tinggal disable participant annotation. Maka peserta tidak bisa mengganggu di screen share kita. Nah, kalau misalkan mau siswa kita interaktif ya tinggal di-allow-kan saja. Nah, di sini juga ada banyak yang lain. Misalkan jika play video lebih baik ini dicek share komputer sound-nya supaya video yang kita play bisa terdengar sama siswa. Nah, tips ke-9, buat orang lain menjadi host atau co-host. Karena ini akun Zoom-nya yang gratis, maka tidak bisa menjadikan peserta sebagai co-host, hanya bisa dijadikan host saja. Jadi kita misalkan punya peserta yang kita percaya, maka kita serahkan hostnya ke orang lain. Nah, maka kita tinggal jalankan saja. Tips ke-10, hapus cara menghapus peserta. Nah, tinggal hapus saja, tinggal klik di sini ya, tinggal remove. Maka peserta tersebut klik OK untuk konfirmasinya, maka peserta meeting tersebut sudah dihapuskan. Nah, semua setting tadi sebetulnya ada pada setting center. Jadi tadi semua itu bisa disetting dari awal. Itu caranya ke setting pojok kiri kanan, brief over yang paling bawah, advance tadi. Nah, gitu. Terus di sini ada banyak, misalkan dari host video, ketika mulai meeting hostnya mau videonya dinyalain apa enggak, terus join for host boleh apa enggak, pesertanya ikut masuk sebelum hostnya memulai. Nah, untuk personal meeting ID dan masih banyak yang lainnya bisa dieksplor di sini. Nah, turn on user personal ID kalau kita mau menyalakan bisa. Di sini semua ada yang setting yang tadi. Nah, tadi hanya yang peserta yang terdaftar, password untuk instant messaging. Maka di sini juga bisa langsung edit passwordnya. Kita mau setting password apa? Bisa. Nah, tadi kan saya tulis ganti bisa, ini boleh di setting selanjutnya. Yes, itu juga setting. Maka semua meeting yang kita buat melalui PMI akan menggunakan password tersebut. Nah, seperti itu. Misalkan ini mute partisipan ketika masuk bisa dinyalakan. Nah, masih banyak yang lain di sini, setting-setting yang sangat perlu untuk kita ketahui untuk lebih keamanan ketika kita menggunakan Zoom. Jangan sampai kita terkena apa yang namanya Zoom bombing, yaitu orang yang mengganggu pertemuan
kita. Seperti itu. Dan satu hal lagi, jangan mudah atau jangan share personal ID meeting kepada publik, karena itu seperti nomor telepon kita, itu harus private. Nah, ini juga tadi yang sering sharing, annotation juga bisa dinyalakan di sini atau dimatikan, atau whiteboard juga bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Itu fitur-fitur pada Zoom. Nah, saya kira itu. Yang lainnya bisa explore sendiri, silahkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.